Saya kira sudah ada petunjuknya sejak hampir 2 minggu yang lalu ya, dan itu sudah dijalankan. Saya kira kalau saya perhatikan itu tidak lain masih seputar kejadian fakta di Magelang sampai akhirnya kejadian pembunuhan. Tetapi tentunya ada mempertajam atau menegaskan kembali dan mungkin menguji konsisten daripada masing-masing tersangka ini gitu. Kalau untuk Eliezer juga apakah bolak-balik ditanyanya soal fakta di Magelang kah? Ya, mengarah ke motif kah begitu, Mas Roni? Jadi gini Mbak, kemarin pemeriksaan 19-nya itu adalah penegasan mengenai kronologis ya, mengenai kejadian kronologis dari Magelang, kemudian di Saguling, kemudian di Duren 3. Jadi penegasan buat klien kami, ada beberapa catatan mungkin petunjuk dari jaksa, ya itu sudah disampaikan oleh klien saya, sampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang dilihat dan yang di TKP gitu, seperti itu. Oke, jadi yang ditanyakan itu dari mulai Magelang, di Saguling, dan juga Duren 3. Kalau Magelang ini kan yang diduga adanya pelecehan, begitu masih ditanyakan juga soal itunya, ada tidaknya pelecehan itu masih ditanyakan nggak ke masing-masing tersangka, Bung Roni? Iya, Mbak Friska, memang perlu saya sampaikan bahwa mengenai kejadian yang di Magelang, klien saya ini tidak mengetahui. Jadi mengenai motif tersebut klien saya tidak tahu, karena dia itu waktu di Magelang ketika mau naik ke lantai 2 itu ditahan sama tersangka KM gitu. Jadi tidak usah ikutan, yang ada bahasa seperti itu kan, kamu nggak perlu tahu. Sehingga klien saya turun ke bawah, di lantai 1 hanya menunggu, kemudian menanyakan sama almarhum Joshua juga pun disampaikan, ditanyakan tapi tidak dapat jawaban. Jadi klien saya ini memang kalau dilihat dari kronologis yang selama saya mendampingi, bahwa jelas klien saya tidak tahu. Jadi klien saya itu setelah dari Magelang kemudian ke Jakarta sampai di rumah Saguling, kemudian kan duduk di luar, kemudian dipanggil sama saudara RR untuk naik ke lantai 3. Ya itu klien saya tidak mengetahui, cuma hanya berdasarkan perintah. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian waktunya pendek, klien saya tidak bisa menolak karena di bawah kuasa, sehingga kejadiannya hanya berdasarkan perintah. Jadi kemudian ya perintah menembak juga ditanyakan terus, Bung Roni, perintah menembak terhadap Eliezer? Sudah jelas, itu klien saya sudah sampaikan. Kan begini Mbak Friska, termasuk siapa saja yang menembak selain Eliezer begitu? Karena kan ini juga yang klien saya sampaikan bahwa yang menembak adalah klien saya, Baradae, dan saudara FS gitu. Itu sudah disampaikan kan. Karena begini Mbak Friska, bahwa klien saya ini sejak diterima sebagai GC oleh LPSK, Justice Collaborator, syaratnya adalah mengungkap kebenaran. Dalam proses ini juga kan LPSK ikut mendampingi. Bahwa klien saya ini konsisten menyampaikan kebenaran. Menyampaikan apa adanya supaya kasus ini menjadi terang. Jadi status justice kolaborator ini harapan dari kami adalah sehingga nanti kan di pengadilan bisa meringankan klien saya. Dan gitu membuat terang perkara ini ya, karena statusnya JC itu yang lebih berat dibandingkan tersangka lainnya. Saya ke Pak Herman. Betul, Mbak. Kalau tadi kan yang diharapkan dari Eliezer ada keterangan termasuk peristiwa penembakan Joshua, disampaikan yang menembaknya Eliezer dan juga Ferdy Sambo. Nah, kalau Ricky Rizal kan kemarin waktu kita berbincang juga Pak Herman mengatakan bahwa tidak melihat begitu ya. Tapi dari penyidik apakah ditanyakan kembali soal siapa saja yang kemungkinan menembak ini, meskipun sebelumnya sudah disampaikan Bribka Ricky tidak melihat siapa yang menembak lainnya? Oh ya, jadi penegasan itu ya karena pertanyaan yang berulang ya. Jadi penegasan mungkin menguji konsistensi juga gitu. Begitu juga menguji konsistensi apakah apakah tersangka RR ini yang menyampaikan bahwa dia tidak melihat setelah kejadian Eliezer menembak, ada jeda dia berbalik arah karena ada panggilan HP. Nah, apakah Sambo menembak ikut menembak Joshua di samping saudara RR melihat Sambo menembak dinding atau menembak tangga. Nah, itu yang dia tidak lihat. Ya, tapi itu fakta Eliezer kan mengetahui. Kalau si RR tidak mengetahui karena dia sempat berbalik arah. Jadi itu aja yang tinggal bagaimana penyidikannya atau bagaimana kalau memang sudah P21 bagaimana keyakinan hakim nanti. Jadi yang diuji dari masing-masing tersangka, kalau keterangan bapak-bapak tadi ya masih konsistensi keterangan tersangka ya, Ricky Rizal, Eliezer dan lainnya. Nah, kalau berkas pembunuhannya BAP-nya ini disatukan atau tidak prosesnya penyidikannya antara pembunuhan berencana dengan perintangan penyidikan, Pak Herman? Kenapa? Apakah dalam proses penyidikan ini disatukan atau tidak permintaan keterangan soal pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan? Ya disatukan dalam satu berkas gitu. Jadi cuma berkas yang sama ya? dalam anunya pasti perkaranya nanti di split kan masing-masing sebagai tersangka. Jadi tergantung strategi jaksa.
apakah digabung, tapi biasanya melihat kasus-kasus besar, kasus-kasus ya ini biasanya di-split gitu, masing-masing jadi tersangka terpisah gitu, tidak digabung dalam satu perkara gitu. Oke, kalau dari Pak Roni, bagaimana melihatnya ini dari JPU kan sudah diterima. Kita masih menunggu nih apakah P18 atau P19. Tapi sejauh ini dari keyakinan penyidik saat penyidikan berlangsung, termasuk juga keterangan dari tersangka, apakah sudah semuanya diberikan begitu? Jadi begini Mbak Friska, bahwa keterangan tersangka atau keterangan saksi yang lain, kalau mereka punya keterangan hak ingkar ya silakan saja, mungkin itu hak. Tapi pembuktiannya itu kan tidak hanya sebagai dari keterangan saksi saja kan. Kalau kita lihat di pasal 185 ayat 6 KUHP itu kan menjelaskan persesuaian saksi dengan saksi, persesuaian saksi dan alat buktinya yang lainnya. Kami yakin bahwa kinerja dari tim sus atau penyidik ini bekerja secara profesional, tentunya pasti ada alat bukti yang lain yang ikut mendukung. Nah, mengenai keterangan saksi yang lain yang menyampaikan seperti apa yang berbeda ya nanti kita uji di pengadilan kan, tetapi kita tahu bahwa kan sudah jelas di pasal 163, tetapi kalau seandainya saksi keterangannya berbeda pastinya hakim akan mencatat dan ini menjadi pertimbangan dari hakim untuk di dalam putusannya gitu loh. Apakah saksi-saksi yang lainnya ini konsisten atau saksi yang lainnya ini tidak konsisten. Seperti itu. Ada dari dua tersangka utama, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hasil tes kebohongannya belum diungkap. Kalau dari sisi Eliezer maupun Ricky Rizal, apa ini jadi kendala untuk mengungkap kasus ini dengan segera, Pak Herman? Ya, kalau saya melihat ya tidak ada persoalan. Yang penting mungkin baik Eliezer maupun klien saya RL telah melakukan pemeriksaan lie detektor dan sudah disampaikan oleh kalau nggak salah DIR yang menyatakan bahwa mereka menyampaikan secara jujur. Oleh karena itu kalau masalah yang lain nggak dibuka itu ya menjadi tanda tanya juga. Harusnya pihak penyidik dan pihak yang berkepentingan, ya tentunya pihak puslapor biasanya bukan dia yang mengumumkan, tapi pihak penyidik juga. Apakah ini tidak dibuka itu penyebabnya apa ya, kita tidak tahu. Cuma tentunya menjadi catatan aja bagi publik soalnya tidak transparan. Kepada yang lain dibuka, sementara untuk FS yang lain tidak dibuka gitu. Ya meskipun lie detector ini kan salah satu instrumen saja dalam penyidikan, tapi kalau dari Pak Roni gimana? Apakah harus diungkap juga untuk yang merujuk kepada motif salah satunya begitu, Pak Roni? Ya Mbak Friska begini, klien saya ini kan sudah konsisten kan, jadi sudah menyampaikan semuanya kan. Jadi dengan juga pun diterima sebagai GC di LPSK, membuat posisi klien saya ini sudah sangat jelas bahwa menjelaskan karena mengungkap kebenaran itu merupakan salah satu syarat utama dari LPSK. Nah, klien saya kan konsisten menyampaikan. Jadi ketika diadakannya tes lie detector, kami tahu bahwa klien kami sudah sampaikan apa adanya kan gitu. Nah begini Mbak Friska, pengen kita kasih tahu bahwa ke publik kan mengenai pasal 338 dan 340 kan ini dengan sengaja. Nah dalam proses pendampingan saya ini, saya melihat bahwa tidak terdapat dengan sengaja klien saya ini. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui atau tidak menghendaki. Nah mengenai tidak mengetahuinya apa? Karena kronologisnya jelas bahwa dia itu tidak tahu apa yang terjadi, kemudian menit terakhir diperintah dan dia tidak bisa menolak karena di bawah perintah kan. Nah di sini kan sudah jelas bahwa itu adalah perintah dari hierarki, bukan perintah seperti biasa ketika berhadapan sama pimpinan jenderal bintang 2 pangkat paling rendah, sehingga tidak bisa menolak. Kan kemarin klien saya sampaikan bahwa cuma bisa bilang siap-siap aja gitu kan. Tetapi kan klien saya sempat juga bergumul dalam hatinya. Inilah yang nanti dibuktikan ke pengadilan begitu ya, bagaimana kronologi sebenarnya begitu ya. Nah, setuju Mbak Friska. Baik, terakhir pembelaan kita di pengadilan. Ya, terakhir masing-masing sebenarnya titik krusial untuk mengakhiri perlawanan, kita katakan perlawanan kan sampai sekarang karena Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati mengelak, tidak mengakui kronologi yang disampaikan masing-masing tersangka sebagian besar. Nah, apa titik krusialnya menurut Bapak-Bapak? Karena bagaimanapun juga kan tersangka punya hak untuk menyangkal sangkaan. Tapi yang penting bagaimana nanti di pengadilan. Dari Pak Herman dulu. Di mana titik krusialnya? Kalau menurut saya ya itu seperti Mbak bilang tadi, itu hak tersangka. Dia tidak perlu pengakuan itu bukan satu-satunya, dan banyak fakta lain, mungkin ahli lain, mungkin petunjuk lain gitu. Jadi bisa dirangkai nanti bagaimana gitu ya. Jadi itu ya tidak bisa kita memaksa seseorang harus berbicara ya apa yang dia tidak mau ya mau bilang apa gitu kan. Ya itu yang menurut dia gitu. Kita tidak bisa juga menuntut gitu. Sementara yang penting apa yang kita sampaikan oleh pihak klien kita itu yang apa adanya gitu. Terserah nanti perkembangan dan keyakinan hakim gitu. Baik, terakhir Pak Roni. Ya,
kalau saya lihat titik krusialnya adalah saudara FS menyangkal tidak menembak, itu aja Mbak Friska. Jadi saudara FS bertahan bahwa menyampaikan bahwa tidak ikut menembak. Tapi nanti kita lihat bersama dan kita minta dukungan publik bahwa apa yang sudah disampaikan oleh klien saya itu sudah sebenar-benarnya. Dan dengan dibuktikan kemarin juga tes lie detector klien saya tidak bohong, dan juga dengan pendampingan dari LPSK klien saya mengungkap kebenaran, itu merupakan syarat juga dari LPSK menjadi justice kolaborator. Kami mohon dukungan publik sehingga kita bisa kawal bersama.